Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li syarri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kewajiban kita semua sebagai manusia adalah memuji kebesaran Tuhan. Saya kira semua agama mewajibkan itu. Salah satu bukti kebesaran bangsa Indonesia adalah karena kerukunan umat beragama yang bisa hidup berdampingan secara damai di negeri kita ini. Saya terbiasa melakukan ini dimanapun, entah itu di pelatihan, entah itu mengajar, dan setiap kesempatan saya akan awali dengan doa seperti ini. Semoga acara kita pada pagi hingga siang hari ini menjadi ibadah. Salah satu tahapan pembuatan peta yang paling berat itu adalah melakukan digitasi. Dan saya sangat, mohon maaf ini Mas Alfian ya, bukan berarti saya mendiskriminasi orang berkacamata. Saya menganggap bahwa pergerakan saya menjadi terbatas kalau saya berkacamata. Saya ini kebanyakan beroperasinya di luar, di lapangan, karena memang awal karir. Sampai hari ini pun, makanya seperti yang pernah Ibu Nunu bilang di IHT Jawa Barat itu, bahwa perencana itu nggak boleh terus-terus di belakang meja, harus keluar melihat realita lapangan. Oh itu sebenarnya saya sudah amalkan sejak dari awal. Saya duduk mengerjakan semua tugas selesai itu, saya lebih senang berkeliling. Ya mungkin memang itu juga salah satu yang membuat sampai saya menyenangi GIS ini, karena itu sangat mendukung dalam aktivitas saya sehari-hari. Baik, kita melangkah ke slide kedua. Iya, ini juga muncul tadi di slide-nya Pak Heri. Saya mencoba membuat sesimpel ini supaya gampang dipahami. Kalau kita melihat sistem informasi geografis itu berarti bercerita tentang where, posisi kita, di mana kita di bumi ini. Ini saya berharapnya bahwa yang akan melekat di memori Bapak Yusuf semua pada pagi hari ini tentang aplikasi sistem informasi geografis adalah ini. Untuk menerjemahkan ini ke dalam digital, bentuknya itu adalah titik koordinat. Nah, sebentar di bawah di lanjutan akan kita bahas tentang titik koordinat seperti apa itu maksudnya. Tapi yang jelasnya bahwa aplikasi sistem informasi geografis itu mengajak kita untuk mempelajari tentang bumi kita ini. Waktu saya SD dulu, saya ingat ada alat pembantu belajar di kelas itu yang menggunakan bola bulat, yang punya tiang di tengah, biasa diputar-putar oleh ibu guru untuk mengenalkan kita tentang bumi, seperti itu. Kemudian begitu masuk ke SMP, di pelajaran IPS itu terbagi 3. Ada IPS sejarah, IPS ekonomi, dan IPS geografi. Ada 2 di antara pelajaran ini yang paling saya senangi, yaitu IPS sejarah dan IPS geografi. Kenapa? Karena 2 hal ini saling menunjang, dan inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari yang namanya informasi geografis. Ya, saya mulai dari hal yang benar-benar dasar dulu, jangan sampai berpikirnya bahwa, karena pemahaman dasar yang seperti ini akan sangat membantu kita untuk mengolah data nantinya setelah memasuki penggunaan aplikasi. Saya ingat sekali pengalaman saat itu, di lampiran buku IPS geografi itu ada 1 lembar peta. Itu kadang kami jadikan mainan di kelas pada saat misal Pak gurunya terlambat masuk. Kami mencari nama tempat, nama lokasi, biasanya dulu kalau itu dimulai dengan nama ibu kota kabupaten, nama ibu kota negara, seperti itu. Ternyata itu sangat bermanfaat. Manfaatnya sampai ini hari, saya sangat mudah menghafal ibu kota provinsi dari Sabang sampai Merauke. Itu sangat berguna. Kemudian dari situ saya juga memiliki pemahaman bahwa, karena kebetulan yang paling saya senangi adalah IPS sejarah. Saya sangat suka sekali tentang sejarah, sehingga geografi ini membantu saya untuk melihat di peta, oh kejadian ini dimaksud terjadinya di sini. Seperti contoh, terjadinya perang di Ponegoro, terjadinya di sekitar Jogja dan Jawa Tengah. Atau puputan Margarana yang terjadi di Ngurah Rai Bali. Salah satu pahlawannya adalah beliau itu, pahlawan Ngurah Rai yang kemudian diabadikan namanya menjadi nama bandara.
Hal-hal kecil seperti ini akan berlanjut. Jadi, apa namanya, pada pagi hari ini bukan hanya sekedar berbagi ilmu tentang informasi geografis yang saya ingin lakukan, tetapi juga berbagi semangat kebangsaan. Kenapa? Karena ini menjelang 17 Agustus. Jadi, apa namanya, 2 hal ini saya coba untuk lakukan. Karena ini sangat sangat berkaitan erat, bagaimana seseorang bisa mencintai NKRI, kalau batas batas NKRI saja dia tidak tahu. Kemudian bagaimana sampai aplikasi sistem sistem informasi geografis ini nantinya bisa menumbuhkan semangat kebangsaan. Nanti kita akan lihat pada, slide-slide selanjutnya. Monggo dilanjut, slide yang ketiga. Iya, saya terus terang, sejak dari zaman sekolah SD sampai selesai di perguruan tinggi, salah satu bagian yang saya tidak suka itu adalah menghafal, apalagi bagian menghafal definisi. Jadi kadang kalau hal yang seperti ini saya ambil dari literatur. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis. Kata kuncinya ada di sini. Inilah yang membedakan aplikasi GIS dengan pemetaan manual seperti yang dibahas oleh Pak Heri tadi, atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Jadi sebenarnya boleh saya katakan aplikasi GIS ini sebenarnya adalah salah satu aplikasi yang diciptakan khususnya adalah untuk mendukung perencanaan. Apakah itu perencanaan wilayah, perencanaan kota, dan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang akan dilakukan. Melanjutkan cerita dari Pak Heri tadi, saya pertama kali mengenal perpetaan itu pada saat saya masih CPNS tahun 1996. Saya kebetulan pertama kali ditugaskan di kantor wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemantau kegiatan eksploitasi pada saat itu. Kami melakukan pembuatan peta itu masih menggunakan kertas kalkir, digambar menggunakan ballpoint yang itu hari teman-teman biasa menyebutnya rotring, yang besarannya ada yang 0,1 mm, ada yang 0,2 mm. Ini pembuatan peta yang benar-benar manual. Untuk menggambarnya itu ada papan khusus namanya pantograf, sangat rumit dan sangat sulit. Kemudian untuk menggambar secara manual, yang paling berat pertama kali itu adalah menyesuaikan skala. Kita harus mengukur pakai planimeter namanya. Saya nggak tahu apakah masih ada barang-barang seperti itu sekarang, tapi sepertinya itu sudah ditinggalkan. Hanya saja tingkat kesulitan pembuatan peta pada saat itu memang sangat tinggi. Jadi aplikasi GIS yang ada saat ini itu sebenarnya luar biasa, terobosan yang sangat maju dan sangat memudahkan. Saya ingat pada saat itu kami biasa mendapatkan uang saku untuk membantu menggambar peta yang kadang jumlahnya puluhan lembar. Pada saat itu tarif upah buat kami satu lembar peta biasanya itu adalah 250.000. Dibandingkan dengan gaji kami CPNS golongan 2A pada saat itu 80% yang hanya 82.000 bisa mendapatkan uang dari menggambar peta 250.000 itu sudah sangat besar sekali. Apalagi dalam satu bulan kalau misal bisa menyelesaikan sampai 2 lembar peta. Tapi memang sangat sulit sekali pada saat itu. Itu adalah pekerjaan yang berat. Efek dari adanya aplikasi SIG ini, sistem informasi geografis ini, itu membuatnya menjadi mudah. Karena ini kan pengoperasiannya kurang lebih sama lah dengan aplikasi pengetikan. Kalau dulu itu mesin ketik selevel dengan pantograf itu, hari ini Windows itu selevel dengan ArcGIS, QGIS, dan sebagainya. Yang paling berat dulu itu kalau kita melakukan kesalahan pada saat kita mendigitasi. Apalagi kalau ini tentang tata batas kawasan hutan. Misal dia melenceng sedikit saja, itu berarti akan terjadi beberapa hektar akan hilang. Sangat berat sekali. Prosesnya terpaksa kita harus mulai dari awal. Kertas yang sudah bergambar ini harus kita buang. Kita harus memulai lagi dari awal, menggambar ulang dari jalan, sungai, dan segala macam. Sangat berat sekali. Dengan adanya aplikasi GIS yang sekarang ini, itu tidak perlu seperti itu. Apabila terjadi kekeliruan, kita tinggal melakukan editing. Proses editingnya itu kurang lebih kalau dalam mengetik di Microsoft Excel dan Word, kurang lebih kayak begitu. Tinggal delete, buat lagi yang baru. Nah, ini sebagai gambaran bahwa aplikasi yang ada, kecanggihan teknologi dari GIS ini memang sangat luar biasa untuk membantu proses dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian selain itu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat umum yang kira-kira memang tidak membutuhkan peta secara khusus, yaitu aplikasi Google Map yang ada di Android itu. Itu sangat mudah sekali. Dan saya sekarang yang saya lakukan adalah mengkombinasi semua aplikasi itu.
Yang disebut tadi Pak Heri itu sebagai potret udara, kalau dulu kami menyebutnya citra lenset, itu harganya mahal. Dibeli per lembar dan kadang, apa namanya, disimpan di tempat khusus yang memang tidak boleh sampai sampai rusak. Seperti bukan juga refrigerator, lemari es, tetapi artinya untuk perawatannya itu sangat mahal. Hari ini dengan mudah kita mendapatkan, bisa ditarik dari mana-mana, bisa dari Google Earth, bisa dari mana saja. Saya lakukan itu, ternyata saya ditegur sama teman saya, "Ah, kamu ini nggak boleh seenaknya melakukan seperti itu." Saya bilang, "Ah, sepanjang tidak ada aturan yang melarang kan boleh saja. Semua yang diciptakan, semua teknologi yang ada sekarang, apa salahnya kalau kita memanfaatkan?" Kalau berbicara legitimasi, saya bilang nanti kita cari dasar legitimasinya. Kalau memang yang dianggap selama ini yang legal adalah, data resmi yang dikeluarkan oleh Lapan, potret udara citra lensa itu biasanya kita minta dari Lapan, harus melalui jalur persuratan resmi. Nah, itulah yang biasa digunakan sebagai dasar untuk, pembuatan peta. Tetapi hari ini dengan kecanggihan teknologi, aplikasi JIS ini, itu bisa saja kita dapatkan dengan mudah. Bisa ditarik dari Google Earth, bahkan bukan bukan hal yang sulit lagi karena dari ponsel Android maupun apa, iOS itu sudah bisa diaplikasikan. Baik, kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, ini tadi sempat disinggung juga oleh Pak Ketua SPMI, Pak Heri. Hanya saja beliau, itulah saya sampaikan bahwa ilmu beliau ini sepertinya levelnya di atas saya. Saya ini level praktisi. Beliau sebenarnya saya lihat sudah mengarahkan itu untuk pemanfaatan ke penataan ruang dan sebagainya. Yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini sebenarnya adalah pengenalan bagaimana untuk, mengoperasikan aplikasi SIG ini. Tapi pada awalnya, ini sampai sengaja saya memerahkan tulisan perencanaan pembangunan ini karena di sinilah keberadaan kita semua selaku fungsional perencana. Saya melihat itu menjadi suatu kelemahan pada saat kita membutuhkan sebuah peta untuk menyusun suatu perencanaan. Taruhlah, untuk perencanaan pembuatan jalan, perencanaan pembuatan jembatan. Kalau kita seorang fungsional perencana yang hanya sebagai user, otomatis kita harus minta tolong untuk dibuatkan. Ini implikasinya bisa lagi ke biaya, kos untuk pembuatan dan segala macam. Saya berpikir apa salahnya kalau kita berlatih mengembangkan kemampuan kita sendiri, terus kita membuat sendiri peta-peta yang kita butuhkan itu. Itulah yang saya lakukan, itulah motivasi terkuat sampai saya, menekuni dunia GIS ini. Dari yang sebenarnya sempat saya tinggalkan beberapa tahun, motivasi terkuat saya dapatkan dari Pak Kapus Bindiklatren, Pak Guspika. Di situ beliau menyampaikan seorang fungsional perencana itu jangan menunggu dilayani, harus bisa bekerja sendiri. Memenuhi kebutuhannya sendiri, mencari pendukung dia dalam melaksanakan tugasnya sampai selesai. Dari situlah saya mulai dan agak unik memang karena, apa namanya, GIS ini kadang orang sudah beberapa kali ikut pelatihan, tetapi kadang masih belum bisa juga untuk merampungkan membuat sebuah peta sampai selesai. Itu ibaratnya sama kayak seperti orang yang beberapa kali ikut, kursus mengemudi, udah punya SIM, tetapi belum bisa menjalankan mobil di jalan raya. Saya melihat kondisi seperti itu, makanya saya pikir, wah ini kayaknya butuh konsentrasi khusus. Saya menghabiskan waktu di sekitar 2019 sampai di 2020 akhir, betul-betul untuk menekuni ini. Makanya pada saat, diajak oleh Pak Agus untuk bisa sharing dengan rekan-rekan perencana, saya pikir ya ilmu baru ini masih fresh, mungkin disampaikan oleh orang yang baru belajar, mungkin transfer knowledge-nya itu akan lebih bagus, akan lebih bisa ter-delivery dibandingkan apabila ilmu itu sudah lama, sudah disimpan, terus diajarkan kembali sementara nggak begitu dipakai. Saya sangat menyenangi ini sehingga sebagian waktu di sela-sela waktu senggang, saya akan kembali membuka aplikasi dan mempermahir apa yang saya tahu. Hasil akhir dari JS diwujudkan dalam bentuk peta. Jadi simpelnya sebenarnya kita mempelajari JS ini adalah untuk membuat peta. Sekalipun aplikasi JS itu bukan semata-mata produknya peta, bisa juga dalam bentuk grafik dan segala macam. Tapi untuk saat ini kita fokus saja dulu sementara untuk melakukan pembuatan peta. Lanjut ke slide berikutnya. Secara sederhananya gambarannya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah atau sudah punya aplikasi ArcGIS atau QGIS,
Sederhananya seperti ini, pengumpulan data itu kita lakukan yang paling afdol sebenarnya adalah pengambilan titik koordinat langsung di lapangan. Contoh seperti yang ada di foto ini saya lakukan tahun lalu 2021 mengukur lokasi untuk pembuatan tanaman mangrove di Kabupaten Takalar. Di dalam foto tersebut, nah ini yang kita cerita tentang koordinat geografis tadi. Inilah maksudnya. Buat Bapak Ibu yang sudah biasa mungkin ini sudah paham. Yang desimal itu adalah koordinat desimal degree, kemudian yang DMS, degree minute second. Ini adalah dua titik koordinat yang berbeda, penggunaannya juga berbeda. Mungkin nanti bisa akan kita bahas di pelatihan praktek, karena apa namanya, tidak akan cukup sesi kita pada pagi hari ini kalau untuk membahas secara mendalam tentang, karena ini sudah sangat teknis sekali. Setelah kita kembali dari lapangan melakukan pengumpulan data, selanjutnya prosesnya adalah pengolahan data. Pengolahan data ini sangat membutuhkan keahlian, pengetahuan, dan ketekunan mungkin istilahnya kalau saya. Kemudian penginputan dan analisis, dan tahap akhir adalah layout peta. Baik, lanjut slide berikutnya. Dalam proses pengumpulan data, ini ada dua macam data yang perlu kita collect dari lapangan. Data spasial itu tadi adalah data-data yang berisikan titik koordinat. Dari titik koordinat itu nanti akan diolah disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah dia akan dikonversi menjadi titik, poligon, atau garis. Itulah yang disebut dengan data vektor. Data raster adalah sumber data seperti yang disebut oleh Pak Heri tadi, yang berasal dari citra satelit. Ini saya munculkan, ini adalah data vektor dari Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kecil-kecil halus sampai di bawah itu semua adalah pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar dari Sulawesi Selatan. Kemudian kita butuhkan juga data non-spasial. Data non-spasial itu biasanya adalah data sosial ekonomi atau informasi lain yang sesuai dengan tujuan peta yang akan kita buat. Lanjut. Nah, ini karena pesan dari Pak Ketum pada saat Zoom 2 malam lalu, kalau tidak salah ya 2 malam lalu. Ini supaya memudahkan memahami yang dimaksud data Kalau vektor nggak itu. ganti tadi apa ya, Zoom meeting, Kak. Kenapa tadi itu kita bilang anak-anak, Kak? Oh, ada yang bocor sepertinya ini. Jadi kenapa ya kita titip ya? Data vektor itu adalah data yang terdiri dari titik, poin di aplikasi itu. Ini dua tampilan yang aplikasi yang berbeda Bapak Ibu. Yang sebelah kiri itu adalah aplikasi dari ArcGIS 10.8. Kemudian yang sebelah kanan itu menggunakan QGIS 312 Bucuresti. Saya mempelajari kedua-duanya karena saya anggap daripada tergantung pada satu macam aplikasi, mending saya punya cadangan. Jadi kalau misal sesuatu tidak bekerja dengan baik di ArcGIS, biasa saya kerjakan di QGIS. Atau mungkin saya memilih, kalau lebih mudah menggunakan QGIS, saya kerjakan di QGIS, bisa jadi juga finishingnya menggunakan ArcGIS. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu, pada saat praktek nanti, Bapak Ibu silahkan memilih untuk menginstal di perangkatnya, apakah akan menggunakan ArcGIS, versi terakhir itu adalah versi ArcGIS 10.8, atau akan menggunakan QGIS. Saya di sini masih menggunakan QGIS versi lama, versi yang 312 Bucuresti. Kebetulan laptop saya juga agak berat kalau mau mengupdate yang versi terbaru. Dari tampilan yang di slide, saya kira ini bisa kita lihat secara seksama perbedaan mendasar. Yang dimaksudkan data vektor itu adalah data dalam bentuk garis-garis yang nantinya akan menjadi bahan untuk pembuatan peta. Sengaja saya tampilkan data vektornya di layar sebelah kanan di atas dari citra itu untuk memberikan pemahaman bahwa untuk membuat sebuah peta itu diawali dengan melakukan digitasi. Kita membuat digitasi. Yang sederhana kayak misal kita membuat peta kecil saja dulu, peta untuk lahan misal yang tidak terlalu luas. Itu bisa kita lakukan dengan simple. Hanya saja terkadang yang agak sedikit merepotkan kalau
petanya skalanya seperti itu apa namanya, memplotnya ke citra itu kelihatan seperti kecil sekali karena citra satelit kalau yang lembarannya besar, itu dia apa namanya, memuat data juga dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian data pendukung yang ada di atribut tabel ini tabelnya biasa panjang. Memuat misal kayak seperti yang saya tampilkan di layar sebelah kiri ini sebenarnya adalah hutan lindung desa yang masuk dalam hutan lindung di Kabupaten Tanah Toraja. Nah, sebagai data pendukung dari data vektor yang ada di atas, di atribut tabel yang di bawah itu memuat nama desa, kode desa, nama provinsi, nama kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, kemudian jumlah penduduk. Ini tabelnya panjang Bapak Ibu, sampai di ujung. Bahkan yang paling unik, data janda pun ada di dalam, data penduduk yang kawin cerai pun ada. Jadi inilah uniknya sampai saya katakan aplikasi GIS ini adalah satu aplikasi yang komprehensif. Makanya saya berpikir seorang perencana akan sangat menjadi mudah dalam melakukan penyusunan suatu dokumen perencanaan kalau menguasai penggunaan aplikasi di sini. Contoh seperti misal, kalau kita misal bekerja di dinas pendidikan, bermaksud membangun sebuah fasilitas umum berupa sekolah SMA lah, taruh SMU lah, sekolah menengah umum. Kalau saya, mindset pertama saya adalah melihat lokasinya di mana dibangun. Kemudian saya melakukan pencocokan di aplikasi GIS. Yang pertama harus clear dulu bahwa lokasi pembangunan sekolah tersebut tidak berada dalam kawasan hutan. Itu dulu. Banyak kejadian yang kemudian berujung menjadi persoalan adalah karena hal-hal seperti itu. Perencanaan ketok palu, anggaran turun, begitu bangunan terbangun, pekerjaan selesai, diserah terimakan, ternyata posisinya berada dalam kawasan hutan. Itu akan menjadi persoalan. Yang jelas, selama ini yang terjadi, apabila terjadi hal seperti itu, maka yang harus mengalah adalah Pasum itu. Karena kawasan hutan memang sudah disebut tidak boleh ada hal-hal seperti itu di dalamnya. Ini contoh sederhana penggunaan aplikasi GIS untuk mendukung tugas kita sebagai fungsional perencana. Banyak lagi. Kalau untuk pembuatan jalan, itu ada izin yang bisa digunakan. Izin pinjam pakai kawasan, itu bisa diurus langsung. Ibu Menteri bisa mengeluarkan untuk trayek jalan, itu dipetakan, diukur, itu nggak jadi soal. Yang biasa menjadi masalah apabila itu adalah fasilitas umum, seperti tadi, misal mendirikan bangunan puskesmas atau sekolah di dalam kawasan hutan. Lanjut pada slide berikutnya. Pengolahan data. Inilah yang dibahas dari awal tadi bahwa kalau zaman dahulu pengolahan data itu kita lakukan dengan manual, menggunakan kalkulator, menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kita menghitung satu persatu. Dengan adanya aplikasi GIS sekarang ada yang berbasis desktop, itu sangat memudahkan sekali. Di sini yang membedakan kedua item yang ada di layar sekarang ini, GIS dasar menggunakan aplikasi desktop dengan yang menggunakan map server itu terletak pada sumber datanya. Sekarang dengan kecanggihan ini, kecanggihan teknologi, kita bisa melakukan olah data, mengambil data yang kita perlukan dari sumber-sumber online. Taruhlah kalau seperti di KLHK, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menyiapkan website tempat kita bisa mengambil data tutupan lahan, data kawasan hutan per provinsi. Nah, seperti itu contohnya yang menggunakan berbasis map server. Lanjut, slide berikut. Ini yang saya sebenarnya dari awal slide ini saya buat hanya kurang lebih 15 halaman. Karena itu mengingat pesan juga dari dosen saya waktu di Setialan, yang sekarang kebetulan beliau menjabat sebagai ketua di Setialan. Beliau mengatakan bahwa PowerPoint itu 15 lembar lah. Lewat dari 15 lembar itu sebenarnya sudah nggak terlalu ini. Tetapi karena instruksi khusus dari Pak Ketum bahwa saya harus menampilkan contoh-contoh prakteknya, nah inilah sepertinya. Tetapi kalau untuk kelas prakteknya mungkin nanti pada sesi yang lain atau pada kesempatan lain, karena ini membutuhkan waktu dan suatu sesi yang cukup panjang. Kalau di Balai Diklat Kehutanan untuk satu sesi pelatihan JS yang lengkap itu biasa memakan waktu sampai 1 bulan, 30 hari pelatihan. Yang biasa yang waktu jangka pendek biasa dipisah per item, misalnya untuk pengumpulan data itu sekitar 15 hari,
untuk pengolahan datanya juga kurang lebih sebegitu, 15 hari. Itu memang diberikan pembelajaran secara detail. Nah, contoh seperti ini saya perlihatkan, ini mendigitasi ulang salah satu wilayah kesatuan pengelolaan hutan yang ada di Sulawesi Selatan. Di sini unitnya namanya KPH Larona. Kebetulan kemarin ada perubahan luasan karena unit-unit KPH-nya itu dimekarkan. Yang tadinya hanya 16 unit, kemudian sekarang dengan SK Gubernur yang baru menjadi 24 unit. Ini hanya contoh proses pembelajaran. Titik-titik yang merah-merah kecil ini itu namanya poin, titik digitasi. Inilah yang akan membentuk dari satu kesatuan wilayah yang nantinya disebut sebagai satu areal. Areal itu membentuk sebuah poligon. Jadi yang bisa saya sharing pagi ini bahwa dalam aplikasi sistem informasi geografis untuk pembuatan peta ada 3 macam. Data vektor itu terbagi 3, titik, poin, kemudian garis. Garis ini biasanya untuk mendigitasi pembuatan jalan. Kemudian poligon. Poligon ini adalah untuk mendigitasi suatu areal, misal untuk lahan, pemanfaatan lahan untuk apa, seperti itu. Dan kalau kami di kehutanan jelas itu adalah untuk pemetaan kawasan hutan. Lanjut pada slide berikutnya. Nah, pembuatan peta yang berada di item terakhir tadi dari tahapan pembuatan peta ini terbagi 3 lagi. Nah, inilah kelebihan daripada aplikasi, semua aplikasi pemetaan itu kurang lebih urutannya seperti ini. Kita mulai dengan penginputan data, kemudian menganalisis data itu, analisis data spasial di dalamnya itu ada tools-tools yang sangat banyak, sangat lengkap. Kemudian terakhir layout. Ini peta sederhana yang di samping kanan ini contoh kemarin yang pengambilan datanya yang ada di foto di atas tadi, yang ada titik koordinatnya. Ini sebenarnya rancangan awal, rancangan teknis untuk pembuatan tanaman mangrove. Daerah yang diarsir merah itu, itulah yang nantinya menjadi calon lokasi penanaman. Luasannya kurang lebih sekitar 10 hektar. Tapi ini peta ini saya buat sederhana karena kebetulan memang kebutuhannya juga cukup seperti itu. Paling tidak ini bisa memberi gambaran kepada pelaksananya nanti bahwa lokasinya di sini, menemukan tempatnya gampang dan tidak melakukan kesalahan. Karena biasa terjadi kekeliruan itu awalnya adalah pada saat menentukan lokasi kegiatan dilakukan. Dengan menguasai aplikasi GIS, kesalahan-kesalahan seperti itu insya Allah tidak akan terjadi lagi. Itu akan tepat sama persis lokasi yang ada di peta dengan lokasi nanti realisasi di lapangan. Ini bekalnya sederhana Bapak Ibu semua, bahkan kelompok tani yang pernah saya lakukan pembekalan, saya ajarkan menggunakan aplikasi Android. Android yang paling murah pun sepanjang di dalamnya itu ada aplikasi GPS, itu sudah bisa digunakan. Tapi kalau untuk Bapak Ibu perencana sebenarnya kelasnya ini udah jauh lah ketinggalan. Nanti disiapkan kelas khusus kalau untuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari level pengetahuan, jenjang pendidikan Bapak Ibu semua malah banyak yang lebih tinggi dari saya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini sebenarnya adalah sudut pandang seorang praktisi, orang yang biasa melakukan pekerjaan ini di lapangan, kemudian membawa data tersebut ke kantor, mengolah sendiri sampai menjadi produk akhir. Yang mana pada kenyataannya terkadang dalam satu instansi pekerjaan ini dikerjakan oleh beberapa orang, oleh beberapa unit. Selama ini setelah menguasai aplikasi GIS, semua saya bisa lakukan sendiri. Itulah salah satu yang paling saya senangi daripada menjadi seorang fungsional Bapak Ibu. Ya sekalipun ada yang mengatakan kau ini suka sekali menjadi single factor, apa-apa dikerjakan sendiri semua. Saya gunakan ajaran dari Bapak Kapus Puspika untuk menangkis semua itu. Saya katakan memang begitulah seorang fungsional. Saya nggak boleh nyuruh orang. Saya nggak boleh minta tolong sana sini. Semua apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, saya harus cari sendiri. Merujuk kepada ilmu yang diajarkan oleh Pak Sekjen minggu lalu tentang 5+2 itu sepertinya sangat saya dalami. Dan kayaknya sudah mulai mendarah daging dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari. Dan ya wajar juga kalau muncul komentar semua dikerjakan sendiri, terserahlah. Saya tutup telinga saja dengan kondisi seperti itu. Saya sangat enjoy sekali menjadi fungsional perencana dan itu saya sangat syukuri. Lanjut, slide berikutnya. Ini sedikit, mungkin materinya Bapak Ibu semua sudah pegang. Ini saya ambil dari bahan literasi juga, tapi inilah pengetahuan dasar yang perlu kita pahami sebelum kita terjun dalam pembuatan peta. Kita harus tahu dulu jenis-jenis peta itu yang beredar seperti apa. Peta berdasarkan isi, ini peta umum, peta topografi, peta rupa bumi, peta tematik.
Peta kecil contoh ini saya informasikan buat Bapak Ibu semua, Pak Ketum, Pak Agus, apa yang saya gunakan di slide ini hampir semuanya adalah hasil karya saya sendiri. Di mana ada logo muhasabah mapping itu sebenarnya singkatan dari nama saya juga, Muhammad Saiban Nasir, cuma ditambah H di belakang. Saya sebenarnya berencana membuat channel YouTube, cuma belum realisasi sampai hari ini karena kesibukan. Untuk sementara logonya saja dulu yang saya buat. Ini salah satu hasil karya saya, peta wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Rongkong, salah satu unit KPH yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Lanjut ke lembar berikutnya, slide berikut. Nah, kemudian peta berikutnya, peta berdasarkan bentuk atau simetris. Inilah yang tadi sempat saya singgung. Planimetri. Planimetri itu alat untuk menyesuaikan skala peta. Kemudian ada peta timbul, peta 3 dimensi. Ini semua tahapan-tahapannya bisa kita pelajari. Saya sendiri sampai sekarang belum pernah melakukan pembuatan peta timbul atau peta 3 dimensi. Saya melakukan pembelajaran ini saya lakukan bertahap. Saya tidak mau lompat-lompat. Saya lakukan pelan-pelan sampai benar-benar mantap saya kuasai satu tahapan, baru saya kemudian beralih ke tingkat berikutnya. Contoh peta yang ada di sini, ini salah satu hasil karya saya yang selama ini memang belum pernah dilakukan. Dalam penyusunan perencanaan itu, kalau untuk kami di Dinas Kehutanan, sebenarnya basic data yang harus ada itu adalah berapa sebenarnya jumlah desa yang masuk dalam kawasan hutan. Karena setiap persoalan kehutanan, setiap persoalan illegal logging, setiap persoalan perambahan, itu semua sebenarnya bermuara adalah karena banyaknya masyarakat yang beraktivitas dalam kawasan hutan. Nah, saya mencoba untuk membuat ini, tetapi kemampuan saya juga terbatas. Untuk tahun ini saya baru sanggup melakukan tahap awal baru 6 kabupaten. Saya petakan satu persatu per batas kawasan sesuai fungsinya. Jadi di dalam itu terbagi atas kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, kawasan hutan konservasi, kawasan hutan produksi terbatas. Saya plot satu-satu. Kemudian nanti di situ saya akan mendapatkan data spasial berupa luasan, berapa sebenarnya yang masuk dalam kawasan hutan dan berapa yang tidak. Sebagai bonusnya, saya mendapatkan data tambahan. Jadi data penduduk yang ada di setiap desa itu juga otomatis akan ikut terpotong sesuai dengan kawasan yang dimasukinya. Ini proses namanya overlay, Bapak Ibu. Saya kalau membuat peta, dasar yang saya gunakan itu tidak pernah satu sumber. Minimal 2 atau 3 sumber saya overlay, saya baku tutupkan, nanti di situ akan kelihatan. Oh, ini yang saya butuhkan. Kemudian saya potong. Proses-proses seperti inilah yang diistilahkan sebagai analisis data secara spasial. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini peta berdasarkan skala. Kalau skala peta itu, Bapak Ibu, itu terbalik posisinya. Semakin besar angka yang menjadi pembanding dari satu itu, berarti peta itu sebenarnya semakin besar. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri, bisa pahami sendiri dengan mudah. Lanjut, slide berikutnya. Nah, inti pembahasan kita pada pagi hari ini sebenarnya terletak di slide ini. Pemanfaatan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan. Yang paling pertama, kalau buat kita tentu saja diawali semua itu adalah dari rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, terus penetapan batas. Sepertinya ya di bawah slide ini ada penjelasannya satu persatu. Lanjut saja ke slide berikut. Baik, kita coba sama-sama lihat. Penataan ruang. Kebetulan Provinsi Sulawesi Selatan baru saja merampungkan RT/RW provinsinya itu kalau tidak salah tahun 2020 kemarin. Kemudian berlanjut turun ke RT/RW kabupaten. Pekerjaan ini, penyusunan rencana tata ruang wilayah ini, kalau bisa saya katakan, hampir mustahil bisa kita tuntaskan kalau tidak menggunakan aplikasi GIS. Jadi saya katakan bahwa GIS ini adalah alat utama untuk menyusun perencanaan tata ruang wilayah ini. Makanya awal sampai saya sangat berminat juga untuk mempelajari, menguasai aplikasi GIS ini sebenarnya berangkatnya dari sini. Dan yang membuat saya semakin tertarik untuk mendalami karena RT/RW lingkungan hidup, RT/RW kehutanan itu
menjadi patokan untuk melanjutkan penyelesaian rencana tata ruang wilayah di sektor lain. Kami harus selesai dulu, baru kemudian sektor lain menyusun RT RW-nya. Itu menunjukkan betapa penting posisinya seorang ahli GIS, betapa sangat bermanfaat sekali apabila seorang ASN atau PNS menguasai aplikasi ini. Tetapi pada kenyataannya, ini bukan sesuatu aplikasi yang mudah. Kalau saya boleh bercerita, proses untuk saya bisa menguasai ini kurang lebih memakan waktu 2 tahun. Itu pun juga belum sepenuhnya saya kuasai semua. Masih banyak tools-tools di dalam, data manajemen, di Arch Toolbox itu belum semua saya bisa gunakan. Kadang trik belajar yang saya gunakan di sini adalah mencari kawan atau mencari mentor yang, sudah menguasai lebih baik dari saya. Kadang juga saya, mencari bahan dengan mengikuti diklat-diklat yang, tingkat lanjut yang ditawarkan. Seperti saat ini kebetulan saya juga, apa namanya, eee, lagi mencoba mempelajari, terus terang secara jujur, saya mempelajari GIS ini adalah sebagai pondasi buat saya untuk mendalami ilmu tata ruang. Jadi boleh dikata ilmu tata ruang saya masih cetek Bapak Ibu. Saya baru mempelajari apa itu struktur ruang, apa itu pola ruang. Tetapi saya menganggap bahwa pijakan saya tidak kuat untuk melangkah ke tahapan berikutnya kalau saya tidak menguasai aplikasi GIS. Masakan setiap kali ada kebutuhan peta, saya harus minta tolong sama teman untuk dibuatkan. Ya, kadang juga mereka ada waktu untuk mengerjakan itu, kadang juga tidak, dan kita kan nggak mungkin maksa, seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini peta contoh. Ini dirilis oleh Kementerian ATR, Badan Pertanahan Nasional. Peta ini kebetulan tahun kemarin dimintakan saran masukan dari saya. Kebetulan Bapak Kepala Dinas mendisposisi ke saya untuk memberikan data-data yang mereka minta. Kemudian ini sebenarnya adalah salah satu KSN, Kawasan Strategis Nasional yang melibatkan 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Posisinya ada di Sorowako, Sulawesi Selatan, yang zona intinya. Jadi contoh peta seperti ini, Bapak Ibu, inilah kurang lebih peta untuk tata ruang. Di sini judul petanya adalah Peta Rencana Struktur Ruang 2019-2038 untuk kawasan Sorowako dan sekitarnya. Lanjut ke slide berikutnya. Selalu berdampingan. Ada struktur ruang berarti ada pola ruangnya. Ini sama, tapi yang ini adalah peta rencana pola ruang dari kawasan Sorowako dan sekitarnya. Dilanjut, ini kan slide-nya materinya sudah disampaikan di grup peserta saya kira. Kemudian penetapan batas administrasi. Ini sebenarnya hal yang sangat krusial, tetapi ternyata NKRI yang kita cintai ini, Bapak Ibu, ternyata belum rampung penetapan batasnya. Contohnya misal batas antar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara yang ada di Sorowako itu belum semua juga selesai. Apalagi turun ke bawah peta antar kabupaten, apalagi ke yang skala yang lebih di bawahnya lagi kecamatan dan desa. Di sinilah sebenarnya dibutuhkannya tenaga-tenaga yang menguasai aplikasi GIS untuk bisa merampungkan ini. Hanya saja mungkin pemangku tugas utama, pemangku tugas pokok dari penetapan batas ini yang saya tidak tahu ada di instansi mana. Hanya saja kalau mereka membutuhkan tenaga GIS pendukung, mungkin mereka kekurangan. Kalau di kehutanan itu adalah beberapa, tidak terlalu banyak, tetapi sebenarnya kami bisa membackup. Hanya saja karena ini bukan ranah kami, jadi kebanyakan persoalan yang timbul juga pada saat misal ada kasus sengketa lahan dan sebagainya, ketika sampai ke peradilan, kadang juga kami kehutanan terbentur dengan masalah batas administrasi yang belum rampung ini. Lanjut. Saya tidak membahas terlalu jauh karena topik kita pada pagi dan siang hari ini hanya sekedar untuk penggunaan GIS. Ini contoh, aplikasi ini menggunakan ArchMap. Contoh batas provinsi, batas kabupaten di Sulawesi Selatan. Kurang lebih
yang ada di Badan Informasi Geospasial saat ini untuk Provinsi Sulawesi Selatan seperti ini. Kenapa saya menggunakan data yang dirilis oleh BIG sebagai rujukan? Karena itulah yang sudah menjadi ketetapan bahwa satu-satunya sumber resmi untuk pemetaan saat ini adalah dari Badan Informasi Geospasial. Lanjut. Ini kalau saya katakan inovasi, ya mungkin inovasi juga artinya ini muncul dari kotak-atik saya sendiri. Saya utak-atik aplikasi Google Earth itu. Saya ingin menempatkan Sulawesi Selatan itu kalau di globe tadi, yang bola dunia itu, di mana sebenarnya posisinya. Angka 50 dan 51 ini adalah zona meridian dari Sulawesi Selatan. Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ini berada pada posisi 50 dan 51 S. Ini nanti akan lebih jelas kalau kita menggunakan aplikasi. Di dalam aplikasi itu, pada saat kita melakukan georeferensi, penetapan titik koordinat, itu di dalam ada dua jenis, ada geographic coordinate system dan ada juga projected coordinate system. Zonanya terbagi seperti ini, lintang selatan dan lintang utara. Kemudian ada bujur timur dan garis khatulistiwa, ini yang di atasnya Sulawesi Tengah. Ini titiknya ini berada pada posisi 0, Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih nanti kita akan lakukan pendalaman lagi kalau di praktek. Karena ini akan membutuhkan waktu dan memang butuh fokus dan konsentrasi. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, salah satu manfaat dari GIS yang sangat penting juga adalah pada saat kita ingin membangun suatu jaringan. Seperti misal jaringan jalan. Itu sudah jelas, mungkin sudah biasa Bapak Ibu lihat. Yang saya ingin coba kemukakan di sini adalah kami di Makassar saat ini setiap pagi ingin berangkat kerja mengalami macet di mana-mana Bapak Ibu. Itu karena lagi terjadi pembangunan IPAL, instalasi pembuangan air limbah. Belum berapa lama kami sedikit menikmati kenyamanan, PDAM juga menggali jalan. Kemudian jalanan itu belum kembali ke kondisi semula, datang lagi penggalian untuk kabel listrik bawah tanah. Saya pernah berpikir, kenapa ya semua pemangku kepentingan ini tidak duduk bersama, membuat satu perencanaan yang kira-kira misal kapan waktunya di situ mau menggali, supaya penggalian ini satu kali saja untuk beberapa kepentingan ini. Ini mungkin karena mindset perencana. Saya berpikir kenapa ini tidak berkolaborasi saja ini antara PLN, PDAM, terus pengelola IPAL ini yang notabene mungkin di bawahnya Pemkot Makassar. Kenapa mereka tidak duduk saja bersama, menentukan waktu kapan kucur dananya untuk pekerjaan ini. Sehingga penggalian itu dilakukan cukup satu kali. Jadi kami masyarakat tidak berulang-ulang harus mengalami kendala, kemacetan, dan segala macam karena mereka bergantian menggali. Ini agak merepotkan juga. Kurang lebih sudah 2 tahun, mungkin ini tahun yang ketiga, kendala itu terjadi. Saya menganggap ini karena perencanaan yang tidak matang. Mungkin ini juga bahan buat Pak Ketum. Kira-kira bisa dimungkinkan tidak perencanaan yang kolaboratif seperti itu, antar instansi misal. Karena dampaknya itu bagi masyarakat sangat terasa sekali. Saya selaku masyarakat yang tiap pagi harus antar jemput anak sekolah, sangat merasakan itu. Ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan aplikasi GIS untuk perencanaan rute seperti ini. Membuat kabel telepon itu kemana saja, berapa kilo, berapa ini. Nanti sama-sama duduk menetapkan waktu menggalinya kapan. Sehingga jalanan itu cukup satu kali dilakukan penggalian dan tidak terlalu lama kita bermacet-macet. Gambaran realnya seperti itu mungkin, bahwa mungkin ada satu perencanaan kolaboratif yang harus dilakukan oleh semua instansi yang objek pekerjaannya adalah sama, yaitu berada di jalan. Bisa lanjut slide berikutnya. Ini contoh kalau untuk pembuatan trayek. Dari sumber peta yang ada sekarang, ini kan sudah jelas. Yang warna merah ini adalah jalan raya yang sudah dibuat, maksudnya jalan aspal yang sudah dipetakan. Ini lokasinya berada di Kabupaten Tanah Toraja. Yang warna biru itu adalah jaring sungai dan anak sungai. Ini mungkin kalau bagi yang ingin melakukan pembuatan jembatan apa semua sangat dimudahkan. Kita tinggal melihat lintasan jalan yang bakal melewati sungai ada berapa. Memang aplikasi GIS ini salah satu yang sangat memudahkan kita jika ingin melakukan pekerjaan, kita langsung bisa melakukan analisa dengan cepat. Apa saja yang kita butuhkan tinggal kita masukkan di aplikasi, bisa kita overlay, bisa kita lihat langsung secara bersamaan. Lanjut.
Ini bukan berasal dari bahan literasi. Ini muncul dari pemikiran saya sendiri. Setelah kurang lebih 3 tahun belakangan ini berkutat dengan aplikasi GIS, saya jadi berpikir bahwa GIS ini merupakan salah satu alat bantu analisis dan presentasi yang sangat menarik terhadap suatu objek perencanaan. Taruhlah misal, kita ingin membuat satu objek wisata. Kita tentukan titiknya. Untuk menyusun perencanaan tentunya kita mulai dulu. Akses ke sana seperti apa? Aksesibilitasnya seperti apa? Kita bisa mulai menakar. Kira-kira kalau kita membangun objek wisata di tempat ini, apakah pengunjung itu akan datang atau tidak? Karena mirisnya saya lihat ada beberapa tempat itu sudah melakukan pembangunan, ada gazebo, ada pondok dan segala macam, tetapi pengunjung tidak ada yang datang. Akhirnya kan jadi rugi pengelolanya. Makanya saya berpikir aplikasi ini sangat menolong, bisa membuat kita mengetahui dari awal sebenarnya seperti apa ya satu tempat yang kita rencanakan itu. Taruhlah kita ingin membuat satu tempat wisata alam atau wisata di pantai, lokasinya dulu yang kita lihat di di GIS, kemudian kita cari semua data dukungnya. Dari situ kita sudah bisa menghitung apakah objek ini bisa kita kelola atau tidak. Kalau dikelola, apakah kira-kira menguntungkan atau tidak. Tapi peta contohnya ini memang ya ini hasil latihan saya kemarin. Hasil latihan saya kemarin ikut diklat dari Indonesia Mapping Community. Itu kerjasama 3 kampus, Universitas Negeri Papua, UNIPA, kemudian Universitas Tanjung Pura, dan Universitas Sumatera Utara. Ini termasuk salah satu tempat menimba ilmu yang bagus. Jadi kalau Bapak Ibu sempat melihat ini muncul di Instagram, muncul di Facebook. Saya kemarin sempat ikut dan memang sangat luar biasa. Ini sangat membantu menolong meningkatkan kemampuan saya untuk melakukan proses pembuatan peta. Lanjut. Lanjut Mas ke slide berikutnya. Iya. Ini seperti yang saya ceritakan tadi kurang lebih. Cuman saya kebetulan nggak punya peta contohnya nih belum. Saya belum dan saya tidak enak kalau mau mengambil hasil karya orang. Jadi salah satu yang paling penting dari GIS sebenarnya adalah untuk memetakan potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Sama sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, bahwa inilah yang kedepannya akan berusaha untuk kita kembangkan. Contoh misal kalau untuk Sulawesi Selatan, potensi yang ada misal mulai dari pertambangan atau mungkin juga dari potensi wisata dan sebagainya, ini bisa kita petakan dengan menggunakan GIS. Nantinya akan terkumpul suatu data dan itu nanti bisa kita serahkan ke instansi yang mengelola atau mungkin para investor yang berminat. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini kurang lebih seperti yang saya ceritakan tadi, untuk menghidupkan ekonomi di satu daerah, untuk menggerakkan dan mengundang investor. Ini mungkin kita bisa mulai dari pembuatan peta untuk investasi bisnis dan ekonomi. Itu bisa menjadi dasar buat kita untuk melakukan presentasi, untuk melakukan paparan. Nah, nanti dengan informasi yang kita paparkan itu, seorang pemodal, seorang investor, itu sudah bisa mereka reka seperti apa yang akan mereka kerjakan dan kira-kira besaran modal yang mau ditanam seperti apa. Dan yang lebih membuat ini menjadi lebih bagus karena dengan kondisi paparan yang detail seperti itu, tentu mereka juga sudah bisa berhitung apakah ini nanti akan menguntungkan atau tidak. Dua peta yang biasa digunakan untuk ini adalah peta infrastruktur dan peta aksesibilitas. Lanjut pada slide berikutnya. Ini sempat saya baca juga kemarin dari internet bahwa ternyata pada saat pasca gempa di Aceh dan Nias itu, ada badan khusus yang dibentuk untuk melakukan rehabilitasi. Ternyata mereka menggunakan GIS ini untuk memetakan kondisi terkini dan menentukan prioritas pembangunan di lokasi yang paling parah kerusakannya. Jadi memang sepertinya peta dengan perencanaan ini adalah seperti dua pasangan sejoli yang memang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin mudah dalam menyusun perencanaan, yang pertama kita cari adalah peta lokasi, objek pekerjaan yang akan dikerjakan. Peta
yang akan memberi kita semua informasi yang kita butuhkan untuk membuat dokumen perencanaan. Dan tentu saja yang paling awal adalah menentukan apakah legitimasi dari lokasi tersebut. Jangan sampai misal berada di tempat yang kita tidak boleh melakukan pembangunan, atau mungkin juga misal tidak sesuai dengan tata ruang. Lanjut, slide berikutnya. Ya, ini yang sempat saya pahami setelah beberapa lama menggunakan. Kelebihan dari aplikasi GIS yang sekarang, yang digital ini, bahkan sudah bisa online, itu kita bisa mengambil berbagai sumber data sekaligus. Jadi kalau zaman manual dulu itu, kalau kita mau membuat peta, kita harus kumpul satu-satu dulu petanya. Taruhlah seperti yang disebut Pak Heri tadi, kita cari dulu satu lembar potret udara di lokasi yang kemudian kita cari lagi peta rupa buminya, kemudian kita cari lagi peta RT RW-nya, berarti ini sudah 3 lembar. 3 lembar peta ini, baru kita mulai menggambar dengan menggunakan kertas kalkir dan pantograf itu. Sangat ribet, sangat sulit sekali. Dengan teknologi aplikasi GIS ini semua itu bisa kita lakukan di depan layar komputer, hanya tinggal klik sana, klik sini, klik sana, klik sini. Nah, inilah kadang yang membuat orang-orang yang mempelajari GIS menjadi kadang menjadi pusing, tidak nyaman. Tapi memang seperti itulah. Kalau dikatakan rumit, ya memang aplikasi ini rumit. Dan untuk bisa menguasainya memang dibutuhkan ketekunan. Tapi percaya saja Bapak Ibu semua rekan-rekan perencana, aplikasi ini tidak berbeda dengan Microsoft Word dan Excel yang kita gunakan sehari-hari. Yang mungkin berbeda adalah tekad kita harus lebih kuat untuk bisa menguasai dan menggunakannya. Nah, ini di poin yang kedua juga sama, bahwa kalau terjadi kesalahan, bisa dibayangkan, kalau zaman dulu itu kita sudah susah payah menggambar. Taruhlah misal sudah 50% atau 60% peta itu tergambar. Kita salah melakukan digitasi, hanya beberapa sentimeter saja, otomatis tidak bisa dihapus. Karena ini bukan menggunakan pensil, kita menggunakan tinta yang sudah paten, permanen. Apa boleh buat? Proses terpaksa kita harus ulang lagi dari awal. Bukan main. Dongkol dan sangat membuat sakit hati. Tapi dengan aplikasi GIS ini, kekeliruan yang bahkan kadang misal sudah jauh kita lampaui, kita ketahui misal 2 atau 3 hari kemudian, itu kita bisa edit ulang, kita bisa sempurnakan kembali. Misal ada beberapa titik yang ternyata keluar dari jalur, tidak on the track, kita harus kembalikan kembali, itu bisa ditarik, yang keluar itu bisa kita hapus. Kurang lebih seperti itu, jadi yang ini bisa dilihat. Dan yang terakhir ini muncul dari analisa saya sendiri. Kalau kita lihat urut-urutannya ini, proses penyusunan dokumen perencanaan kita mulai dari RPJP, kemudian RPJM, kemudian turun ke Renja, kemudian turun ke RKA dan DPA. Untuk analisis spasial ini juga kurang lebih seperti itu. Misal kita mulai dari peta batas wilayah negara kita sendiri, turun ke peta provinsi, kemudian lanjut lagi peta kabupaten, sampai ke bawah. Itu kurang lebih juga merupakan satu proses-proses yang berurutan. Sama juga pada saat kita melakukan digitasi. Tidak mungkin kita melakukan itu melompat-lompat, harus runut, berurutan dari bawah sampai selesai. Mungkin slide-nya sudah habis, lanjut. Slide terakhir mungkin. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau di medsos, inilah nama medsos saya. Ada Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Telegram. Foto ini saya ambil tahun 2020 akhir. Saat itu saya melakukan pengukuran areal untuk hutan rakyat di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Yang di sebelah saya dulu adalah Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Beliau sudah pensiun, sudah purna bakti pada Desember tahun kemarin. Apa yang saya bisa sampaikan kurang lebih demikian. Mohon dimaafkan kalau ada salah kata, salah ucapan. Sekali lagi, saya hadir di sini bukan berarti saya lebih menguasai semua. Jadi mungkin kita bisa mulai melakukan sesi tanya jawab. Kalau misal tidak ada yang mau bertanya jawab, saya bisa melanjutkan dengan sedikit demonstrasi kecil-kecilan mungkin dengan aplikasi. Tapi saya kembalikan dulu ke Mas Alfian, silakan.